Oke, kita masuk ke materi trendline dan trend reversal method. Ini adalah tambahan materi dari kemarin untuk penerapan di time frame besar untuk menambah data ya. Bagaimana cara menggunakan trendline yang tepat dan membaca trend reversal yang valid? Kita akan berikan caranya, teman-teman. Trendline ya. Trendline adalah garis trend. Tools yang terdapat di app TradingView ini berfungsi untuk make sure ke diri kita bahwa trend ini masih benar-benar dalam keadaan bullish atau bearish. Jika trendline menghadap ke atas, maka tren dapat divalidasi masih bullish, pun sebaliknya jika trendline menghadap ke bawah, maka tren dapat divalidasi masih bearish. Jadi untuk melegitimasi tren ini masih oke bullish dan masih oke bearish itu kalau harganya berada di dalam trendline. Kalau harganya memperlihatkan kita trendline-nya ke atas 45 derajat atau kita akan dikasih tahu harganya masih ke bawah kalau trendline-nya menghadap ke bawah 45 derajat ke bawah. Ya. Jadi teman-teman harus bisa membaca trendline-nya biar untuk make sure bahwa oh ternyata market ini masih oke untuk naik. Jadi saya nggak usah banyak kembangan untuk ngelawan sell, ngelawan buy. Manut aja teman-teman. Manut aja dia itu masih ngapain. Sesimpel itu. Tugas teman-teman sebenarnya manut itu banyak benernya. Ya tapi nggak bisa 100%-nya bener semua Pak. Kalau 100% semua bener, rumah saya di Dubai teman-teman, di Burj Khalifa, di lantai 30. Saya punya Lamborghini parkir di basement. Kalau 100% bener semua. Karena saya tahu ini bisa salah, makanya saya disiplin money management, Pak. Karena saya nggak mau bangkrut di bisnis ini. Saya nggak apa-apa lah, misal modal 100 juta hilang 1 juta, masih sisa 99 juta, masih bisa untuk bales, saya nggak apa-apa. Tapi saya nggak mau, Pak, modal 100 juta, sekali hilang 50 juta, sekali hilang 20 juta, saya nggak mau. Ya, saya maunya oke lah hilang dikit, dapat dikit juga nggak apa-apa, tapi terus. Ya, tapi terus. Maka dari itu kan saya bikin semacam perjanjian tidak tertulis atau gentleman agreement, teman-teman tidak boleh full time trading kalau modalnya di bawah 50 juta ya. Jadi kalau teman-teman masih modalnya 20, 25, 30 juta, teman-teman harus punya pekerjaan utama dulu karena itu belum bisa untuk full time trading. Karena minimal income kita itu sejelek-jeleknya 5% per bulan itu jelek banget teman-teman. Dan kalau modal teman-teman 50 juta sampai 100 juta minimal ya, saya kira itu masih bisa buat hidup lah ya. Kalau 5% dari 50 juta kan 2,5 juta Pak. Saya kira 2,5 juta di Indonesia itu satu bulan masih bisa untuk beli makan lah. Kalau bisa ya 100 juta minimal teman-teman. Karena sejelek-jeleknya dapat 5% kan 5 juta Pak, masih bisa untuk makan. Itu jelek loh Pak. Ada bulan bagus banget nanti kan 10%, 15%, 20% dan itu anti bangkrut teman-teman. Jadi teman-teman jangan ngelihat alah Pak Is modal 100 juta masuk profit 10 juta keren, itu mah nggak keren Pak Is, itu mah cupu Pak Is. Nah itu berarti orang nggak paham trading yang ngomong kayak gitu. Kalau orang paham bisnis, paham trading, 10% return on equity 10% itu nggak kecil teman-teman, itu nggak kecil sama sekali. Dan di sini saya yakin pelaku bisnis real pasti setuju dengan saya dan pasti bertanya-tanya kok bisa orang modal 100 juta profit 300 juta dalam waktu 1 bulan. Itu pasti bertanya-tanya resikonya berapa gitu. Tapi misal ada yang nge-counter saya, Pak Is bukannya hidup itu harus ada resiko Pak Is, yo karepmu lah, emplok-emplokan dewe ya, makan-makanlah sendiri resiko itu, saya nggak mau ya. Jadi kalau ada yang bermindset hidup harus ada resiko jadi cacing atau jadi naga, wis ental-entalan dewe, emplok-emplokan dewe, saya nggak mau ya. Saya tuh tahu betul rasanya hidup susah seperti apa teman-teman ya. Motor saya Jupiter Z, karbunya rusak, terus asapnya itu putih. Saya tahu betul Pak, motor karbu rusak, motor bebek karbu rusak, asapnya jadi putih itu saya tahu Pak. Dan saya nggak ada duit untuk nyervis. Saya makan nasi tempe saya tahu. Dan saya nggak mau hidup seperti itu lagi hanya karena petita-petiti kemelinti untuk all in teman-teman. Saya nggak mau. Walaupun ketika saya all in saya bener, saya bisa jadi punya Mercy S-Class ya, bisa. Tapi saya nggak mau secepat itu juga. Karena resikonya adalah kalau saya gagal saya jadi gembel lagi teman-teman. Dan saya nggak mau sama sekali. Nah itu muncul dari relung hati yang paling dalam Pak ya. Dan teman-teman harus memiliki rasa itu juga untuk apa? Biar teman-teman nggak kurang ajar sama metode, biar teman-teman nggak kurang ajar sama trading plan, biar teman-teman nggak kurang ajar sama money management. Teman-teman harus punya rasa kayak gitu. Kalau teman-teman hidup gembelengan, nyepelein seperti itu ya mesti decision-decisionnya akan ngawur semua Pak. Kan gitu. Jadi kita making decision itu by on experience Pak. Tergantung pengalaman teman-teman sebelum ngambil decision itu seperti apa. Kalau teman-teman salah kaprah terus ngambil keputusan, ngambil decision, coba telisik ke belakang. Sebenarnya langkah teman-teman sudah benar atau belum menjajaki dunia ini.
Kalau belum, perbaiki satu persatu teman-teman ya. Jadi saya menggunakan cara konservatif ini, yang penting saya tumbuh Pak, nggak usah banyak-banyak tapi tumbuh terus. Lama kelamaan saya umur 30, umur 35, umur 40 saya kaya-kaya sendiri Pak ya. Otomatis jadi kaya, secara statistik jadi kaya otomatis Pak. Daripada saya harus kaya instan umur 20-an tiba-tiba jebret karena ngawur. Hidup kan beda-beda Pak. Saya nggak memaksakan kehendak saya teman-teman, saya nggak memaksakan cara-cara pandang saya, tapi ini adalah wawasan lah, insight dari saya untuk teman-teman di sini. Kan teman-teman ikut di Wonder Academy, saya pengen teman-teman di sini tumbuh terus ya, walaupun nggak cepat tumbuhnya tapi terus. Itu yang saya tanamkan terusan teman-teman. Maka dari itu kan di Wonder nggak diminati banyak orang karena terlalu konservatif teman-teman. Tapi yang di sini insya Allah kalau mau disiplin nggak akan pernah bangkrut. Jadi teman-teman resikonya nggak akan pernah bangkrut, tapi naiknya pelan. Daripada teman-teman all in cepet kaya atau cepet jadi cacing juga teman-teman. Saya nggak mau teman-teman di sini jadi cacing. Saya pengen teman-teman di sini tumbuh. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke rules-nya ya. Untuk menggunakan trendline, rules menggunakan trendline. Untuk menggunakan trendline pada saat bullish, syarat wajib adalah minimal terdapat kode 2H dan 2HL. Begitu pula menggunakan trendline pada saat bearish ya, syarat wajib adalah minimal terdapat kode 2LH dan 2LL. Jadi teman-teman harus bisa memahami strukturnya. Itu nomor satu dulu, baru nyari trendline-nya. Nggak usah kebanyakan kembangan nyari trendline dulu sebelum teman-teman bisa baca trennya. Makanya kemarin saya senang banget Pak Nicholas dan Bu Aika itu berhasil menemukan yang saya maksud ya. Jadi yang saya maksud itu yang sama di-share oleh Pak Nicholas dan Bu Aika. Kalau teman-teman pengen lihat itu ya, itu contoh yang tepat itu. Jadi dia clear banget, itu struktur yang akan membantu teman-teman banyak benernya seperti itu ya. Struktur primary secondary itu berarti confirmed bahwa trennya sehat, bahwa trennya siap melanjutkan continuation. Ya memang harus mencari Pak dari 300 market ya, memang capek. Jadi teman-teman kerja apapun capek toh Pak. Saya juga nyari market capek, saya bikin script capek, saya ngupload ya capek, live ya capek. Teman-teman di sini punya usaha jual mobil ya capek, punya usaha jual makanan ya capek, trading ya capek. Tapi capek mana yang kita pilih kan Pak, gitu loh. Jadi mayok mindsetnya teman-teman, semangat ya. Cara menarik trendline pada saat trend bullish ya. Jadi teman-teman minimal punya 2 swing high, 2 swing low seperti ini ya. 2 higher high, 2 higher low. Ingat, itu rulesnya. Nanti kita akan tarik Pak, trendline itu patokannya adalah dari swing high terdekat dan swing low terdekat dari floating price. Harga yang floating di sini teman-teman, ini harga yang floating. Harga yang lagi jalan hitung mundur itu namanya floating price. Terminologinya floating price. Ingat-ingat teman-teman. Dan kita nanti patokannya adalah di swing high terdekat dan swing low terdekat dari floating price. Kita tarik ke belakang teman-teman, kita tarik ke belakang juga. Selama harga floating price berada di dalam trendline, maka dia valid bullish. Ingat rulesnya teman-teman. Jadi kalau mau nyari tren utama kan dihampat kan, kalau saya bilang kan. Kalau untuk intraday kan dihampat nyarinya. Teman-teman harus pastikan harga tersebut berada di dalam trend bullish, di dalam channel bullish, di dalam trendline bullish seperti ini. Jadi dia nggak boleh Pak. Kalau teman-teman tarik trendline dia di luar seperti ini nggak boleh. Ini udah nggak bullish lagi. Kalau teman-teman trading di seperti ini, saya jamin Pak, itu hanya kemungkinan naik itu hanya 3/7. Kemungkinan dia bisa naik ke atas itu 3/7. Tapi kalau teman-teman ngebuy-nya di sini ada candlestick pattern, ada price action ya. Entah itu candlestick atau chart pattern nanti saya ajarin. Tapi dia berada di dalam trendline bullish, maka kemungkinan naik 7/10. Nah, itu namanya odds teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen nembak cewek Pak, odds keberhasilannya itu bisa diperhitungkan. Kalau teman-teman nggak mengenali cewek tersebut, cuman suka-suka doang, asal hiwit, teman-teman singsotin gitu ya, teman-teman siulin gitu, mintain WA, teman-teman pasti ditampar mukanya ya. Tapi kalau teman-teman suka sama cewek, mengenali dia, sukanya apa ya, hobinya apa, rumahnya di mana, teman-teman pelan-pelan ngobrol, mengerti dia lama-lama akan suka sama teman-teman sendiri. Dan odds atau kemungkinan atau probabilitas teman-teman diterima cintanya itu meningkat dibanding orang yang siul-siul doang minta WA. Nah, itu analogi paling mudahnya teman-teman. Maka dari itu saya pengen teman-teman kemungkinan diterimanya itu lebih besar dengan cara teman-teman mengenali dibanding teman-teman asal-asalan ngawur gitu loh. Itu game probabilitas Pak. Jadi bahkan kita nyari pasangan hidup pun itu pakai probabilitas teman-teman. Ya atau ya? Coba di sini. Ya.
Kalau teman-teman nggak kenal sama sekali tentang PDKT ini, nggak mungkin diterima cintanya, Pak. Kecuali ceweknya juga murahan ya. Tapi kalau ceweknya itu bernilai, bervalue, teman-teman harus mengenali pelan-pelan, PDKT pelan-pelan. Ya. Sampai teman-teman oke, baru kemungkinan besar diterima. Market pun sama, Pak. Teman-teman nggak bisa mengenali yang gini bagus, yang gini nggak bagus ya. Lihat layarnya, teman. Yang gini bagus, ada price action, yang gini nggak bagus walaupun ada price action. Kenapa? Karena dia keluar dari trendline. Jadi rules-nya untuk intraday adalah dia nggak boleh keluar trendline, Pak. Itu rules-nya, itu aturannya. Gini aja bisa loss kok, Pak, apalagi yang gini ya toh. Nah, saya cuman nggak mau loss-nya itu lebih sering, teman-teman ya. Maka saya manut yang seperti ini. Biar loss-nya nggak sering, ya. Saya pengen tuh loss-nya ya sedikit aja lah, walaupun ya pasti akan loss juga ya, pasti akan ada loss-nya juga ya. Tapi jangan sering-sering lah. Maka saya disiplin bagian sini, teman-teman. Ini artinya tuh harga masih respect terhadap trennya, teman-teman ya. Dia belum reversal tren namanya. Dia belum pembalikan tren. Trennya masih manut bullish ya. Maka teman-teman harus bullish only pandangannya. Jangan sampai teman-teman cari-cari untuk sell kalau seperti ini. Lah, kalau teman-teman sudah ngelihat dia seperti ini, barulah itu indikasi dia mau turun. Ini pun belum langsung boleh di sell, Pak, ya. Itu harus nunggu konfirmasi dulu untuk sell ya. Tapi yang kalau saran saya intraday wis teman-teman cari yang gini aja wis. Trading tuh memang membosankan, Pak. Banget, teman-teman. Maka dari itu tuh saya pengen ngajar gini, saya bikin konten, saya networking dengan orang-orang di luar. Itu biar membunuh kebosanan saya, teman-teman. Ya. Saya punya sistem di mana itu day trading sehari sekali, cari market gini-gini. Yang penting saya laksanakan tiap hari wis pasti paling jelek 5%. Ya, insya Allah ya sudah bertahan 4 tahun ini, teman-teman. Nah, maka dari itu saya membunuh kebosanan dengan cara apa? Dengan cara seperti ini, ngajar, tanya jawab, bikin konten, networking di luar ya, punya kolega di luar, di bisnis lain. Karena memang membosankan, Mbak. Kita yang penting follow the trend, kita yang penting cari price action, kita yang penting disiplin risk 1%. Tapi itu kan mesin duit, teman-teman. Nah, itu jangan sampai ditinggalkan gitu loh. Tapi teman-teman mau melalang buana dimanapun terserah. Yang penting disiplin kebosanan ini nggak ditinggalkan, teman-teman. Karena kalau orang-orang yang bosanan tuh rata-rata nggak akan cocok jadi trader, teman-teman ya. Dan saya tuh sebenarnya orangnya bosanan, Pak, aslinya. Tapi saya punya komitmen untuk saya harus sukses di sini, saya harus kaya dari sini, saya harus bertumbuh dari sini. Maka kebosanan saya tadi saya toleransi, Pak. Tetap saya tabrak aja, nggak ada masalah. Gitu, teman-teman. Memang membosankan cari trend bullish, cari support, cari konfirmasi, gitu-gitu tok, teman-teman. Tapi sistem terus, jalankan terus. Maka hasil akhirnya nanti itu bisa bener 6/10, bisa bener 7/10, bisa bener 8/10, tergantung. Ada bulan bagus, ada bulan biasa-biasa aja, dan ada bulan jelek. Wes, teman-teman hanya akan menemui itu. Tapi nggak akan ada bulan bangkrut selama teman-teman nggak all in ya. Teman-teman manut sama nanti money management yang saya ajarkan, teman-teman nggak all in, teman-teman akan tetap bertumbuh ya. Ini untuk trend bullish. Sekarang kita ke trend bearish, teman-teman. Ini tinggal diikutin aja karena tadi sudah tahu konsep trend bullish. Kalau mau intradayan trend bearish ya, itu teman-teman make sure time frame H4-nya itu dia berada di dalam channel bullish, teman-teman, seperti ini. Jangan sampai dia di luar trendline, teman-teman ya. Ini ada badan cangkul, ada kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul, pastikan dia berada di dalam trend bullish, trend bearish. Pastikan dia berada di dalam channel bearish. Nanti patokan narik trendline itu dari swing high dan swing low terdekat dari floating price, teman-teman. Patokannya di sini. Ini ya patokannya ya. Jadi floating price itu harga yang sedang berjalan. Teman-teman, patokannya ini sama ini. Tarik ke belakang, tarik ke belakang. Maka ini sama dengan trend bearish, maka teman-teman hanya boleh sell ya. Teman-teman nanti nunggu price action ya, entah itu candlestick atau chart pattern, nanti tungguin di sini. Jangan sampai dia keluar. Kalau dia keluar seperti ini sama dengan sudah tidak bagus lagi untuk follow the trend. Ini udah ciri-ciri reversal, Pak. Jadi sudah bukan untuk follow the trend trading plan-nya. Trading plan kita adalah follow the trend, teman. Kita ngikutin apa maunya market di sini. Kalau dia keluar sini berarti udah tidak termasuk trading plan kita. Jadi tidak perlu kita tungguin lagi, tidak perlu kita favifu lagi di sini. Kita nyari yang gini tok, teman-teman. Kalau teman-teman pengen terjaga disiplinnya, cari yang seperti ini tok. Karena ini baku, teman-teman. Metodenya baku. Saya ngelihat gini ya, teman-teman akan ngelihat gini, teman-teman yang lain akan ngelihat gini, teman-teman yang lain akan ngelihat gini. Jadi semua mata kita akan tertuju bahwa kita ngelihat trend bearish, itu baku namanya. Jadi bukan bias subjektif, teman-teman. Kalau bias subjektif kan Pak Is ini saya kok ngelihat bullish ya, Pak Is ini saya kok ngelihat bearish lah. Jadi ada yang bullish, ada yang bearish. Nah, itu namanya subjektif. Berarti kita nggak serentak, teman. Tapi kalau kita bakukan di sini, saya ngelihat ini bearish, teman ngelihat bearish, teman yang lain ngelihat bearish. Semua dari kita di sini ngelihatnya bearish. Maka satu decision, teman, di sini bahwa kita intraday untuk sell only, gitu loh, Pak.
Nah, trading itu seperti itu teman-teman ya. Pasti bosan Pak. Makanya trader-trader yang modalnya udah miliaran tuh hobinya kan luar negeri, ke Bali gitu ya. Itu killing bored teman-teman ya, membunuh kebosanan itu. Ya, membunuh kebosanan. Nah, ini untuk follow the trend bullish teman-teman ya. Ini dipakai di time frame utama. Kalau saya sukanya pakai di H4 teman-teman. Jadi untuk mencari trend bullish tuh di dalam trend line harus di H4 kalau saya ya, karena saya intraday. Sekarang kita masuk ke trend reversal untuk melihat reversal di H4 juga, karena saya sukanya pakai H4. Tapi sebenarnya bisa diterapkan di trend lain, di time frame lain teman-teman. Cuman ini percontohan untuk di H4 ya. Misal saya pengen melihat potensi H4 ini reversal atau follow the trend teman-teman, itu bisa dari strukturnya. Ciri-ciri trend reversal yang sering terjadi kalau kita lihat ya, badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, harusnya kepala cangkul dong Pak. Ini enggak Pak, habis badan cangkul lagi Pak. Nah ini namanya adalah anomali, trennya mau reversal teman-teman. Jadi dia udah nggak mau turun lagi, dia udah bosen turun lagi teman-teman, karena dia udah nggak mau, udah nggak ada sellernya udah capek. Sekarang bayarnya masuk, teman. Makanya harusnya di sini, terus dia follow the trend turun, ini malah naik Pak. Nah, ketika kepala cangkul ini panjangnya sama seperti badan cangkul sebelumnya, ini adalah ciri-ciri trend reversal ya. Tapi dia butuh konfirmasi sekali lagi, dia bikin secondary reaction, bikin kepala cangkul di sini set. Terus dia naik dan menembus lower high terdekatnya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi konfirmasi trend reversal itu terjadi ketika terjadinya double bottom. Kalau kita sebut di sini ada kode LL dan HL ya. Harusnya kan di sini kepala cangkul dia turun lagi. Tuh ini enggak Pak. Ini panjangnya kepala cangkul mirip badan cangkul, itu adalah indikasi pertama. Terus dia habis itu dia bikin kepala cangkul sekali lagi teman-teman. Habis itu dia di breakout lower high-nya. Jadi ini juga lower high teman-teman, atau resisten lah kalau kita sebut ya. Ini di breakout, ditembus oleh ini teman-teman. Maka disinilah terjadi konfirmasi bahwa dia sudah tidak ingin turun lagi. Dia sudah capek turun, dia mau lanjut naik teman-teman. Gitu. Cuman saya tidak suka untuk trading di time frame H4 seperti ini, karena ini belum baku teman-teman ya. Kalau yang baku itu kan yang 2 Pak. Yang datanya banyak benernya itu yang 2. Jadi kalau badan cangkul, kepala cangkulnya minimal 2. Kalau ini kan baru 1 Pak. Ya toh, ini kurang. Ini harus turun sekali lagi, baru nanti yang sekali lagi ini saya buy. Jadi kalau saya sih nungguin 2 dulu, lebih sukanya seperti itu. Kalau kita nungguin 2, itu bisa banyak benernya dibanding salahnya Pak. Ya. Intinya ya, cari yang follow the trend lah teman-teman intinya gitu. Tapi kan teman-teman harus tetap paham trend reversal kan. Maka teman-teman harus memahami ini biar teman-teman nggak ketipu apakah ini sebenarnya masih bisa follow the trend turun atau sebenarnya dia udah mau naik kan gitu. Nah, konfirmasi dari trend reversal ini akan kita gunakan di chart pattern M15 teman-teman. Jadi teman-teman wajib memahami konfirmasi trend reversal. Karena kalau teman nggak paham trend reversal seperti ini, maka teman tidak akan bisa entry menggunakan chart pattern. Karena rules menggunakan chart pattern adalah teman harus paham dulu bagaimana cara menggunakan double bottom ini. Ini double bottom Pak namanya Pak, LL dan HL. Harusnya kan kalau trend bearish LL ketemu LL terus gini kan teman-teman. Ini enggak. Di akhir trennya itu muncul kode LL dan HL teman-teman ya. LL dan HL ini adalah indikasi bahwa dia sudah capek turun, dia mau reversal. Konfirmasinya adalah resistance ini ditembus teman-teman. Ini konfirmasinya. Maka kalau kita melihat pola seperti ini kita sebut double bottom. Ini adalah indikasi bahwa dia ingin reversal dan ingin lanjut naik. Tapi saya nggak akan buy di sini kalau saya teman-teman. Saya harus nungguin kepala cangkul satu lagi baru saya siap-siap buy. Paham maksud saya teman? Jadi saya nanti mencari yang seperti ini Pak. Badan cangkul, kepala cangkul 2 minimal seperti ini. Ini yang paling aman teman-teman. Win rate-nya paling gede, paling aman. Walaupun harus nyari 300 market saya nggak ada masalah, toh dapat duit juga ya kan. Kecuali pemalas ya orangnya ya. Orangnya pemalas, hobinya nganggur ya, hobinya ngopi-ngopi, rokok-rokok tapi nggak mau kerja, itu pasti males. Tapi kalau orangnya memang sergap, orangnya tekun ya, nyari 300 nggak ada masalah teman-teman. Saya pengen teman-teman di sini saya pun bantuin ya nyari market ya, nggak terus saya cuekin teman-teman, enggak Pak ya. Saya 2 hari sekali bagi, 1 hari sekali bagi. Dan insya Allah saya disiplin terus teman-teman ya, dari 2020. Jadi teman-teman saya harapkan juga harus bisa disiplin, karena kita di sini saling mengingatkan terus, teman kita saling berjuang terus. Tidak terus saya paling dewa, saya paling suci, enggak. Saya pun dalam 1 bulan pasti ada yang kurang ajar sekali 2 kali, dan itu manusiawi banget. Saya bukan robot teman-teman. Yang penting money manajemennya jangan di all in ya. Dan teman-teman ya kalau bisa, kalau pas mau ngelawan tren ya jangan lebih dari 5 lah sebulan lah, itu udah ganggu trading plan banget teman-teman.
maksimal 1 kali 2 kali aja lah teman-teman. Kalau bisa lebih suci dari saya teman-teman. 100% jangan pernah ada yang ngelawan tren gitu kalau bisa ya. Ini tren bearish menuju tren bullish teman-teman. Sekarang kita lihat yang tren bullish menuju tren bearish, ciri-cirinya. Kita lihat di sini ada primary, secondary, badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul. Terus Pak, badan cangkul, kepala cangkul, di sini badan cangkul harusnya kepala cangkul dong. Ini enggak Pak. Habis badan cangkul kok jadi badan cangkul lagi. Ini panjangnya sama Pak. Harusnya kan badan cangkul lebih panjang dibanding kepala cangkul teman-teman. Ini enggak, badan cangkul sama badan cangkul sama. Ini kurang ajar Pak marketnya. Maksud kurang ajar marketnya gimana Pak? Dia udah nggak respect Pak. Dia udah nggak hormat lagi sama tren bullishnya. Dia udah capek teman-teman. Dia mau jadi tren bearish aja. Ini indikasinya Pak. Jadi saya bilang tuh market tuh buai kasihnya teman. Kalau teman paham, ya. Ya sama seperti gunung berapi. Gunung berapi itu baik Pak. Dia mau meletus tuh ada ciri-cirinya. Makanya BMKG ada keilmuannya untuk membaca indikasi gempa vulkanik dan ledakan siaga 1, siaga 2, siaga 3, waspada dan awas. Itu statusnya. BMKG itu harus kuliah teman, harus mempelajari keilmuan vulkanik itu untuk bisa membaca ciri-ciri gunung berapi mau meletus. Nah, kalau mohon maaf Pak, tukang cilok disuruh baca gunung Merapi meledaknya kapan ya nggak akan bisa jawab, karena dia nggak tahu keilmuannya teman-teman. Ya, jadi kalau kita tahu keilmuannya, market tuh sebenarnya nggak jahat Pak. Kita aja yang nggak tahu apa-apa dan kita petita-petiti kemelinti teman-teman, seolah-olah kita paling oke, kita paling jos. Padahal enggak. Kita nggak tahu dan market ngasih tahu tapi kita nggak bisa menerjemahkan. Jangan-jangan seperti itu kan gitu. Maka dari itu belajar ini adalah proses paling awal untuk teman memahami trading itu seperti apa. Lo belajar aja nggak bisa 100% bener, apalagi nggak belajar sama sekali Pak. Ya. Jadi di sini teman-teman jangan bermain keberuntungan Pak. Ini tuh itu statistik matematika teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bermain keberuntungan. Kalau emang teman-teman disiplin dan konsisten terhadap satu strategi dan teman-teman memahami strateginya beneran dan disiplin money managementnya, teman-teman tidak punya keberuntungan pun tetap teman-teman akan kaya secara otomatis Pak. Jadi jangan pernah berharap apakah saya terlahir dengan Satrio Piningit ya, saya diberikan cahaya ilahi untuk bisa menguasai bumi ini. Nggak usah pakai itu Pak, ini tuh statistik gitu loh. Jadi semua orang yang berlogika dengan baik maka akan bisa sukses di trading, yang tidak dikit-dikit baper, yang tidak dikit-dikit emosi, banting-banting laptop, akan bisa sukses di trading Pak. Makanya kalau teman-teman pengen tahu buku saya itu sebenarnya buku trading tuh hanya ada berapa berarti? Ini saya punya Martin Pring, Akademi Kripto juga, Edianto Ong, berarti cuma sekitar 4 lah. Buku trading saya itu cuma 4 Pak. Padahal koleksi buku saya itu ratusan di rak teman-teman. Dan itu mostly banyakan itu adalah psikologi dan bisnis teman, self development. Buku trading saya itu hanya 4 Pak. Gila nggak teman-teman? Padahal saya trader, tapi buku trading saya hanya 4. Kenapa? Karena unsur lainnya adalah ada bisnis, ada psikologi, ada self development. Itu adalah unsur yang membuat kita sukses di trading teman-teman. Jadi nggak cuma teknikalnya ini tok gitu loh, tapi connecting the dots dari beberapa keilmuan tadi kita korelasikan, kita kontemplasi sehingga menjadi sebuah sistem yang oke untuk trading. Makanya di Zona Academy kan nggak mendewakan teknikal teman, tapi kita bangun secara manusianya juga, kita bangun secara mindsetnya juga, kita kasih money manajemennya juga. Itu kan bagian dari manajemen teman. Money management itu bagian dari manajemen, nggak cuma cara entry tok yang saya ajarkan. Saya ajarkan nanti untuk manajemen duitnya biar nggak bangkrut seperti apa. Jadi kalau teman memang benar-benar pengen bisa, teman rajin ikut webinar. Kalaupun ini belum paham, remedi Pak, gratis Pak. Saya bantu sampai bisa teman-teman. Yang penting teman-teman memiliki niat dan sikap yang serius untuk belajar. Jangan setengah-setengah. Oke? Sekarang kita masuk ke reversal teman-teman ya. Tadi insect ya untuk membantu teman-teman konsisten. Di sini konfirmasinya adalah ketika dia kepala cangkul jadi badan cangkul dan badan cangkul ini membentuk kepala cangkul tapi untuk trend bearish ya. Nah, konfirmasinya adalah ketika supportnya ini ditembus teman-teman. Lihat mouse saya ini namanya support Pak. Ini kan swing low nih, swing low ya. Swing low ini jadi support kan. Ketika ini ditembus maka dia trend reversal terjadi. Kalau saya nggak akan sell di sini teman-teman, saya nungguin 1 kali lagi ya. Saya nungguin 1 kali lagi baru saya sell di sini. Ya, ini untuk H4 ngelihatnya saya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi chart pattern Pak. Jadi ini nggak akan saya tutup materi ini karena materi ini nanti akan ada korelasinya untuk konfirmasi chart pattern teman-teman. Dua ini ya, double bottom dan double top ini adalah konfirmasi untuk chart pattern teman-teman. Kita akan masuk ke dalam chart pattern.
Jadi teman-teman jangan suka mempermalukan diri sendiri dengan cara apa Pak? Ketika loss marah-marah ya. Jadi teman-teman trading sendiri, loss banyak, marah-marah. Itu teman-teman sedang mempermalukan diri sendiri. Kok bisa Pak Is? Karena nggak ada satupun umat trader di alam semesta ini teman-teman yang tidak loss tiap bulannya. Pasti ada lossnya. Jadi ketika loss wes biasa-biasa we Pak. Nggak usah yang paling merasa tersiksa, nggak usah paling merasa Pak Is saya dihantamin alam semesta Pak Is, nggak usah. Ya itu ketahuan kalau tradingnya berantakan money manajemennya karena pas loss itu marah-marah. Karena saya kira Pak, semua trader yang loss modal 100 juta, 10 juta, 1 juta hilang 1% tuh logikanya nggak marah Pak. Karena logika paling dasar tuh dia punya duit 100 ribu di dompet, dia bayar parkir 1000 perak Pak di depan Indomaret. Nggak ada orang bayar parkir 1000 perak terus nusuk tukang parkirnya itu, nggak ada teman. Kebanyakan ya ikhlas bayar tukang parkir 1000, ya toh. Karena emang nggak bisa kita hindari Pak sampai kiamat teman-teman. Loss ini nggak bisa kita hindari. Yang bisa adalah kita kontrol untuk ketika loss kita lossnya dikit, dan ketika profitnya minimal juga 1 atau 1,5 atau 2 minimal lah. Itu Pak. Jadi jangan sampai nanti pas loss, aduh saya loss, aduh saya tersiksa. Itu mempermalukan diri sendiri kan seperti itu. Ya karena bahkan sekelas Pak Tito, Pak Gema, Timothy pun juga ada cut lossnya Pak pasti tradingnya. Ya. Karena itu nggak bisa dihindari sampai kiamat teman-teman. Itu bagian dari probabilitas. Game probabilitas, odds-nya ada, nggak bisa 100% odds-nya benar ya. Jadi teman-teman bersikaplah untuk dewasa ketika trading, bersikaplah untuk bijaksana ketika trading. Sudah pasti orang yang trading marah-marah itu orang yang nggak paham apa-apa teman-teman ya. Dan itu harus belajar, bukan malah marah. Pak Iswander malah ngatain nggak paham apa-apa. Ya kalau paham ya nggak bangkrut tuh Pak, kan gitu. Itu logika paling simpel tuh Pak. Orang kalau jago jualan ayam geprek, nggak mungkin ayam gepreknya bangkrut Pak, kecuali warungnya dibakar ya kan. Ya kecuali teman-teman trading, teman-teman jago, teman-teman dirampok duitnya sama brokernya, itu bangkrut bisa lah. Itu saya akui bukan salah teman-teman. Tapi kalau brokernya yo nggak ngerampok gitu, teman-teman trading dewe, antri sendiri, all in sendiri, nyalain orang lain. Nah ini adalah bentuk ketidakpahaman teman-teman. Ya kayak ayam geprek. Pak Is saya jualan ayam geprek bangkrut Pak Is. Loh kok bangkrut Pak? Karena saya nggak bisa masak ayam geprek Pak. Saya nggak bisa bikin sambel. Pelanggan saya lari semua Pak. Karena ada kecoaknya di sambelnya. Itu salahmu dewe kan gitu. Ya, jadi ayo teman-teman, dipahami bagian yang memang pantas untuk dikecewakan dan tidak pantas dikecewakan gitu loh. Jadi biar kita tuh nggak mudah sesak dada Pak. Trader kalau mudah sesak dada nanti umur 30 tahun udah sakit jantung mati Pak ya. Jadi trader itu harus bisa gampang legowo Pak orangnya Pak. Jadi harus ya wis tuh 1% ya wis lah di kelas kayak gitu loh. Toh nanti juga bales, ada momen lagi bales dapat lagi. Nanti loss lagi bales dapat lagi. Yang penting dapatnya tuh lebih dari lossnya. Otomatis nanti hasil akhirnya hijau Pak gitu loh. Jadi teman-teman fokusnya tuh hasil akhir Pak. Rekap tuh 30 hari kayak gajian teman-teman. Ya, ini bukan pekerjaan karyawan di mana teman-teman bisa konsisten setiap hari dibayar 1%, enggak. Ada hari di mana harus teman-teman legowo, nggak ngapa-ngapain, loss biarin, cuekin. Besok trading lagi. Gitu Pak. Ya. Itu memang berat di awal 3 bulan pertama, tapi challenge-nya adalah tantangannya 3 bulan pertama ini yang menentukan apakah teman-teman layak untuk masuk ke 4 bulan berikutnya, 5 bulan berikutnya. Ya. Dan ini memang berat teman-teman, tapi ya harus dilaksanakan, piye. Ya toh? Kita masuk ke chart pattern sekarang teman-teman ya. Chart pattern ini adalah materi baru dari segmen kita, dan ini adalah cara entry yang berbeda sama sekali dengan candlestick. Jadi kalau teman-teman pengen pakai candlestick, berarti teman-teman ya wes pakai candlestick yang kemarin saja. Tapi kalau mau pakai chart pattern, teman-teman simak dengan baik di bagian sini. Untuk scalping dan intraday chart pattern. Saya intraday pakai chart pattern ya. Jadi ini adalah cara saya untuk entry di hari ini. Price action chart pattern explain. Cara membaca chart pattern untuk melakukan entry di market. Kita akan cari tahu teman-teman bagaimana cara entry menggunakan chart pattern. Chart pattern ya. Chart pattern adalah formasi sekumpulan candlestick atau grafik yang membentuk pola tertentu untuk continuation trend atau reversal trend. Trader menggunakan chart pattern untuk menentukan titik entry dengan metode breakout, berbeda dengan candlestick pattern menggunakan metode pullback. Jadi teman-teman di sini kita akan sering entry breakout karena pakainya chart pattern ya. Breakout itu penembusan Pak, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Nanti saya contekin lah. Seperti candlestick pattern ada rules-nya, ini juga ada rules-nya chart pattern, tapi rules-nya sendiri Pak. Jadi rules-nya candlestick sendiri, rules-nya chart pattern sendiri. Jadi teman-teman pilih salah satu, cocoknya yang mana. Ya kalau saya cocok yang chart pattern memang dari dulu, lebih
lebih enak aja Pak, dan win rate-nya ya kurang lebih sama lah, cuman saya tuh lebih suka nganalisis chart pattern Pak, karena lebih paham strukturnya juga. Saya lebih memahami strukturnya di chart pattern dibanding candlestick. Rules menggunakan price action chart pattern untuk trading. Terdapat aturan yang harus kita semua taati dengan sungguh-sungguh untuk penggunaan price action chart pattern. Nomor 1, gunakan time frame H1 untuk coding trend bullish atau trend bearish. Jadi teman-teman kalau mau scalping, patokan time frame teman-teman ingat ya, time frame utamanya adalah H1 atau 1 jam. Kalau teman-teman intraday, patokan time frame-nya adalah H4. Jadi nomor 1 ini adalah gunakan time frame H1 atau H4 untuk coding trend bullish atau bearish. Jadi kalau scalper pakainya H1, kalau intraday pakainya H4. Catat teman-teman ya. Dengerin video ini lagi, tonton lagi nanti. Kemudian nomor 2, jika di H1 atau di H4 sudah menemukan data bullish atau bearish, make sure kita ada di posisi kepala cangkul atau di secondary reaction. Jadi pastikan kita di kepala cangkulnya. Ingat seperti kemarin teman-teman ya. Persis seperti kemarin masihan ini. Trennya bullish, badan cangkul kepala cangkul, kita di kepala cangkul. Pastikan kita di kepala cangkul. Wes itu aja patokannya. Dan 2 ya trennya ya. Nomor 3, kemudian pindah time frame-nya ke M5 atau M15 untuk mencari chart pattern yang muncul. Jadi pasangan time frame-nya adalah H1 pasangannya M5, H4 pasangannya M15. Jadi kalau teman-teman mau scalping, patokan time frame-nya adalah H1, entry-nya di M5. Kalau teman-teman mau intraday, patokannya adalah H4 dan M15. Jadi teman-teman pilih salah satu. Kalau Pak Is apa? Kalau saya H4 M15, teman-teman, itu patokan saya. Jadi H4 untuk nyari trend bullish-nya atau trend bearish-nya, M15 untuk cari entry-nya. Pakai chart pattern. Nomor 4, jika sudah muncul chart pattern entry. Chart pattern ini munculnya di M5 atau M15 untuk intraday atau untuk scalping atau intraday. Nomor 5, pastikan chart pattern tervalidasi memenuhi syarat swing high dan swing low. Jadi harus ada trend line-nya juga nanti ditarik. Nanti saya ajarin. Ya, jadi harus valid juga chart pattern-nya. Sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk chart pattern-nya teman-teman, untuk teman-teman memahami ya. Bagaimana melihat chart pattern-nya teman-teman. Kita akan cek di sini bentar. Kita lihat di sini ada chart pattern teman-teman. Nah, di sini ada namanya continuation pattern. Nah, teman-teman di sini ada cluster 1 untuk trend bullish, chart pattern bullish, cluster 2 chart pattern bearish, dan cluster 3 untuk bullish dan bearish. Teman-teman nggak perlu hafalin ya, nggak ada gunanya ngafalin. Teman-teman pahamin. Ya, saya minta teman-teman untuk pahamin, bukan ngafalin. Ngafalin capek Pak ini ya, chart pattern ya. Jadi teman-teman ingat kalimat saya tadi ya, nyari trend bullish itu di H1 atau di H4. Ingat. Kalau scalper di H1, kalau intraday di H4. Cari trend bullish nomor 1 ini. Teman-teman make sure posisi ada di kepala cangkul di H1 atau di H4 ya. Posisi di kepala cangkul pastikan di dalam trend bullish. Ya, pastikan trend line-nya bullish juga seperti ini. Pastikan. Ya, pastikan ini dari breakout teman-teman. Ini ingat ya, ini pembakuan metode loh Pak. Jadi metode saya ini baku, artinya dimanapun bisa. Mau di kripto, di forex, di saham bisa. Ya, dan ini win rate-nya di atas 60%. Teman-teman cari kepala cangkulnya, kemudian di kepala cangkul ini nanti teman-teman akan pindahkan time frame-nya di M5 Pak. Ya, teman-teman harus pindahkan time frame-nya di M5 atau M15 untuk mencari chart pattern bullish ya. Nah, teman-teman nggak usah hafal chart pattern-nya apa, yang penting pahamin cara trend reversal tadi bekerja. Ya. Jadi nanti di M5 atau di M15 teman-teman akan menemukan chart pattern Pak. Entah itu chart pattern-nya falling wedge, bullish rectangle, bullish pennant, ascending triangle, descending triangle, atau symmetrical triangle. Saya nggak tahu yang muncul mana. Yang penting teman-teman cari dulu kepala cangkul di trend bullish ini, trend utama ini. Ya. Nanti yang muncul dinamikanya banyak Pak. Pilihannya banyak. Dan yang muncul selalu berbeda terus, nggak mungkin symmetrical triangle terus ya, nggak mungkin falling wedge terus. Yang penting teman-teman pahami bagaimana trend reversal tadi bekerja ya, yaitu adalah double bottom, kodenya LL dan HL. Jadi kalau di dalam chart pattern tersebut ada LL dan HL, maka teman-teman boleh untuk menilai dia terkonfirmasi ya. Ingat tadi trend reversal teman-teman.
dari turun menuju naik itu konfirmasinya LL dan HL. Maka teman-teman boleh melaksanakan buy di sini, Pak. Ya. Stop lossnya taruh di LL di sini. Take profitnya taruh di sini. Nanti saya praktekin di Binance, teman-teman. Entry-nya nanti di sini, stop loss di sini, take profit di sini. Jadi nanti entry asalnya 1% dari modal. Ya, nanti dari modal loh ini loh, risk-nya. Take profitnya bisa 2% dari modal. Dan ini terdengar adil, teman-teman ya, fair ya. Kita cuma berani hilang 1 demi dapat 2. Nah, saya yakin Pak, kemungkinan besar akan naik ya, teman, kalau seperti ini. Karena patokan naiknya adalah dari sininya udah bener dulu. Jadi begitu di chart pattern nanti udah enak banget, teman-teman. Gitu, Pak. Kemudian trend bearish juga sama, teman-teman ya. Primary, secondary. Saya ingat kita masuk ke trend bearish ya. H1 atau H4 untuk cari tren, teman-teman. Pastikan di dalam trendline, ingat ya. Ini wajib loh Pak di dalam trendline, karena kalau dia nggak di dalam trendline tuh dia udah nggak respect Pak, dia udah kurang ajar dia. Ya. Itu odds-nya kecil banget kemungkinan bener-benernya kalau dia udah keluar gini ya. Jadi kepala cangkul memang harus lebih pendek dibanding badan cangkul, teman-teman, seperti ini. Memang harus. Nah, teman-teman bisa buktikan sendiri lah. Di data lah, ya. Di data. Itu ini keilmuan 100 tahun kok, teman. Jadi yang nyiptain bukan saya. Saya ini hanya manut terhadap keilmuan yang sudah lahirnya lama banget. Jadi ya kayak gitar misal ya, do re mi fa sol la si do. Ya itu saya manut Pak. Kalau saya mau nyanyi Leto ya, Ruang Rindu ya saya notnya manut aja, nggak kebanyakan kembangan saya Pak gitu loh. Yang penting lagunya enak, saya paham notnya, saya main. Sama ini juga keilmuan udah ratusan tahun, teman. Jadi saya manut aja, ya wes saya ikutin banyak benernya, wes gitu aja. Jadi kalau teman-teman bilang ini metode Pais, bukan. Ini metodenya Jesse Livermore, metodenya Dow Jones, yang mereka usianya sudah ratusan tahun, teman-teman, gitu loh. Cuman saya tuh manut gitu loh Pak. Saya tuh nggak kebanyakan kembangan, nggak kemelinti, nggak ngatur-ngatur market. Terus bedanya cuman itu toh. Ya. Nanti ini di A4 kita pastikan kita di kepala cangkul seperti ini, teman-teman ya. Karena ini membuat kita banyak benernya. Kemudian time frame-nya kita ubah ke M5 atau M15 kalau mau jadi scalper. Nah, nanti kita akan mencari chart pattern, teman-teman, untuk sell ya. Kita akan cari chart pattern untuk sell. Ingat tadi chart pattern dari naik menuju turun konfirmasinya double top ya, HH dan LH ya. Jadi harus teman-teman pahami struktur ya. Kalian kalau nggak paham struktur harus remedi loh, teman-teman. Lebih baik remedi, jangan malu daripada nggak bisa deposit banyak, teman-teman. Nanti nangis sendiri, nanti kecewa sendiri, nyesel sendiri, teman-teman. Pasti itu. Mosok nangis Pak, dulu saya nangis Pak dulu Pak, ngawur aja. Teman kira saya itu Arjuno Pak, nggak bisa nangis Pak. Saya nangis Pak dulu pas merintis itu. Saat saya merintis itu saya nangis, teman-teman. Nah ini titik entry kita di sini, entry kita ya. Time frame kecil tapi ya, di time frame kecil entry kita di sini, stop loss kita di sini, biar enak ya. Take profit kita di sini, teman-teman. Nah, jadi nanti stop lossnya sama ya 1%, take profitnya bisa 2%. Ya. Gini teman-teman. Oke. Jadi monggo silahkan dipahami dulu sebelum kita masuk ke praktek chartnya, teman-teman. Memang nggak mudah ya, teori gini mungkin dilihat mudah tapi aslinya nggak mudah, teman-teman. Nah ini contoh tadi, ini contoh yang berhasil, teman-teman, di A4 yang berhasil ACT ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini strukturnya kan bullish banget, teman-teman ya. Kalau kita lihat di A1 nih badan cangkul, kepala cangkul, makanya dia naik nih. Coba teman-teman saksikan di sini ya. Badan cangkul, kepala cangkul, di dalam trendline, habis dari sini naik Pak. Nah, tapi saya tuh tadi ada 2 kandidat, teman-teman. Ini sama Pengu. Yang ini nggak saya entry Pak. Yang saya entry yang Pengu dan saya kena SL-nya di Pengu. Tapi nggak apa-apa. 4-4-nya kemarin cuan semua soalnya. Jadi SL1 ya nggak ada masalah, teman-teman ya. No problem ya. Sangat nggak masalah. Yang nggak boleh adalah all in gitu ya. Jadi salah trading tuh nggak apa-apa. Yang penting nggak bangkrut.
Dan cuan 5% per bulan tuh nggak apa-apa, teman-teman tuh keren. Saya tuh lebih senang dilapori sama member, Pak Is saya profit bulan ini cuma 8% Pak Is. Pak Is saya profit bulan ini cuma 10% Pak Is. Pak Is saya bulan ini cuma profit 15%. Daripada yang laporan ke saya, Pak Is saya bisa merubah $100 jadi $1000 dalam waktu 3 hari Pak Is. Bagi saya nggak ada keren-kerennya Pak itu Pak. Loh, bukannya itu keren Pak Is, duit kecil digedein. Resikonya berapa gitu loh pertanyaan saya. $100 kok jadi $1000. Itu berarti naruh resikonya berapa? Nggak bisa saya bayangkan Pak, gede banget resikonya pasti. Ya toh? Dan itu serem banget Pak. Itu nggak bisa sustain gitu loh. Kalau teman terbiasa seperti itu nggak bisa sustain. Nggak bisa sustainability kan gitu. Nah ini saya contohkan dulu untuk yang turun teman-teman. Nah, ini ada contoh yang bagus banget nih. Badan cangkul, kepala cangkul dihampat ini. Nah ini ya. Ini sudah memenuhi syarat ya. Kita cek di dalam trendline enggak? Oke, kita cek di dalam trendline ya. Jadi ini di dalam trendline teman-teman ya. Lihat nih kepala cangkulnya di sini nih. Ini kita pindah ke M15 Pak sekarang Pak. Nah, teman-teman lihat nih di M15 tuh pasti ada chart pattern Pak. Cuman pasti profit ya nggak pasti, cuman 7/10 probabilitasnya. Nah, tapi kan itu udah cukup teman-teman. Mau nuntut berapa? Mau nuntut Pak Is saya 100% Pak Is win rate-nya bisa nggak? Nah, saya tak ikut belajar Pak. Saya bayar 100 juta sekali pertemuan tuh. Kalau emang ada orangnya. Memang nggak ada Pak. Di alam semesta ini nggak ada teman-teman. Nah terus kita tarik teman-teman di sini ya. Kita tarik di sini M15 ada chart pattern. Kita tarik trendline-nya seperti ini. Dan kita melihat ada pattern yang namanya rising wedge teman-teman ini ya. Nih. Jadi tadi chart pattern di kepala cangkul ini teman-teman itu bisa muncul rising wedge, bisa bearish rectangle, bisa bearish pennant, bisa ascending triangle, bisa descending triangle, bisa symmetrical triangle. Dalam kasus kita menemukan di sini adalah rising wedge teman-teman ya. Dan ini nemu kita beneran muncul dia rising wedge ini. Ya. Kita entry di mana Pak Is? Kita entry di supportnya di sini teman-teman ya. Kita entry di sini. Taruh di sini, stop lossnya di sini, take profitnya di bawah sini teman-teman. Nah, coba teman-teman baca risk to rewardnya berapa nih? Teman-teman baca nih, risk to rewardnya berapa? Risk to rewardnya 1/1,63. Jadi kalau modal kita 100 juta, kita siap kehilangan 1% demi mendapatkan 1,63%. Jadi kalau modal kita 100 juta, kita siap kehilangan 1 juta kalau kena loss. Kalau kena profit dapat 1,6 juta. It's unfair enough teman-teman, terdengar cukup adil ya. Maka dari itu nggak usah takut kalau loss teman-teman. Lossnya itu cuma 1. Ya, yang penting teman-teman kalau nyari market tuh yang disiplin biar banyak benernya. Jangan asal market disikat semua Pak. Nanti probabilitas kalahnya gede juga gitu loh. Jadi jangan sampai teman-teman melawan rules-nya itu tadi, trend bullish, trend bearish tadi, follow the trend itu ada rules-nya teman-teman. Nah ini adalah untuk ciri-ciri chart pattern yang follow the trend ya, untuk pemakaian chart pattern di intraday M15. Jadi pasangannya H4 dan M15. Sekarang saya akan contohkan yang naik teman-teman. Nah yang naik itu contohnya seperti ini. Ini teman-teman harus ya, jam terbangnya tinggi biar teman-teman bisa melihat apa yang saya lihat ya. Nah, ini ada badan cangkul, kepala cangkul soalnya. Nih teman-teman, ini jam terbangnya tinggi, nanti teman-teman bisa kelihatan. Kita tarik di dalam trendline juga. Saya kecilin ke M15 dan ternyata ada chart pattern tadi di sini teman-teman. Ya, ada chart pattern di sini. Nah ini kan sudah memenuhi syarat nih. Sekarang teman-teman harus tarik chart patternnya. Yang muncul ini chart pattern apa teman-teman? Kita lihat. Yang muncul ini jelas falling wedge teman-teman di sini ya chart patternnya. Ini ada chart pattern yang namanya falling wedge di kepala cangkul H4 tadi. Di M15 muncul chart pattern namanya falling wedge. Falling wedge itu seperti ini teman-teman ya. Ini falling wedge nih. Di kepala cangkul tadi. Kita entry-nya di mana? Kita entry-nya di resisten terdekat di sini. Ini resisten terdekat, stop loss-nya taruh di LH-nya tadi di sini. Take profit-nya berapa? Di sini resisten terdekat. Ini resisten terdekat teman-teman bisa dilihat. Ini ya. Di 1/1,41. Jadi kalau modal kita 100 juta, kita siap kehilangan 1% demi mendapatkan 1,4 juta teman-teman. Kalau modalnya 100 juta dan ternyata tadi take profit ya. Dan ini bukan skenario loh Pak. Ini tadi sudah saya bikin jauh sebelum kita webinar loh Pak. Ya toh. Ini chart pattern teman-teman. Dan teman-teman menyaksikan sendiri ini baru terjadi tadi jam 2:30 siang tadi Pak. Ngeri nggak? Ini barusan terjadi 2:30 siang tadi Pak. Beneran terjadi. Yang penting teman-teman bisa menemukan
tren bullish itu nomor 1. Ini tuh yang paling susah sebenarnya Pak, karena teman-teman jaga disiplin bosan tadi loh di bagian sini. Karena kalau nggak ada teman-teman jangan dipaksain lah, kan itu soal kontrol diri Pak ya toh. Itu teman-teman harus keras sama diri sendiri. Kalau nggak gini saya nggak mau gitu lah, itu radikal namanya Pak. Ya kayak teman-teman tuh, kalau nggak istri saya nggak mau. Lupa kan ada cewek cantik lain Pak? Nggak, paling cantik cewek di dunia ini adalah istri saya, titik. Nah, untuk manusia pada tahap sampai di level itu membutuhkan kedewasaan dan jiwa kesatria yang luar biasa teman. Bayangin ya, cowok disodorin cewek cantik, tapi bukan istrinya, bukan pacarnya, dia nggak mau. Dia tetap milih, saya punya pasangan, saya setia dengan pasangan saya, titik. Itu laki-laki yang sangat mahal sekali teman-teman. Ya, jadi bukan punya istri di rumah, di kantor ada cewek cantik disiul-siulin, rokokan bareng ya, di pantry, nggak boleh seperti itu. Teman-teman setia dengan istrinya. Sama kayak teman-teman sama metode. Loh Pak, kok ngurusin istri saya Pak? Loh bukan ngurusin istri saya teman, bukan, saya nggak ngurusin istri teman-teman. Saya bilang di sini adalah bentuk dari kesetiaan. Karena kalau teman-teman nggak setia terhadap ini, terhadap trennya ini, teman-teman nggak akan banyak benernya Pak. Saya jamin itu. Karena saya sudah punya model 100 lebih transaksi tuh Pak dari 2020 kok. Dimana itu disiplin dan tidak disiplin itu hasilnya bener-bener silang sengkarut banget yang nggak disiplin teman-teman. Tapi yang disiplin itu bener-bener tertata banget teman-teman. Ya, gambaran nganunya teman-teman bisa lihat di rekap saya dari 2022 yang di Swander Channel, sama di Discord dulu ada 2020. Jadi setidaknya teman-teman bisa melihat yang chart pattern disiplin itu dari 2022 yang ada di Swander Channel itu. Setidaknya data 2 tahun itu teman-teman bisa lihat, itu chart pattern semua Pak. Ya. Apakah berat untuk melaksanakan itu? Berat banget. Saya nggak terus ngomong gampang. Tapi apakah bisa? Bisa. Ya. Kalau nanyanya bisa, jawabannya adalah bisa. Bisa atau enggak? Jawabannya adalah bisa. Jadi nggak usah serem-serem teman-teman. Oke? Monggo teman-teman yang mau tanya lagi silahkan mic-nya dihidupkan Pak. Berikut adalah materi trendline dan trend reversal method dan materi price action chart pattern teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silahkan yang mau tanya Pak. Monggo mic-nya dihidupkan.